Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Jumpa lagi di sore hari ini dalam konten YouTube GPB Shalom Balikpapan dalam acara Ngopi Sore Ngobrol Perkara Iman di sore hari. Edisi kali ini kita akan berbicara mengenai demokrasi bergereja. Ya, sebenarnya tujuannya dari konten ini kita akan mengupas apakah gereja sudah mendengar aspirasi jemaatnya atau prosedur-prosedur apa aja yang perlu jemaat lewati untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya atau kendala-kendala apa aja dan segala hal yang ada di dalam proses dalam penyampaian aspirasi itu ke gereja. Di sore hari ini kita akan mengupas tuntas akan demokrasi bergereja ini bersama salah seorang penatua dari GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Dan beliau juga adalah salah seorang sekretaris dari PKI Kota Balikpapan. Iya, dan sudah hadir pada sore hari ini yaitu Bapak Penatua Agus Wangkai. Ya, selamat sore Pak. Selamat Agus. sore Mbak Indri. Ya, apa kabar Pak? Puji Tuhan, di suasana pandemi ini masih sehat-sehat. Puji Tuhan ya. Sehat dulu, harus Sehat, sehat yang penting dulu. sehat dulu. Sebelum kita melangkah dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita perkenalan dulu kali ya Pak ya. Nah, ada Pak Penatua Agus Wangkai ini untuk saat ini di Bukit Benuas adalah seorang PHM ya Pak ya. Periode yang baru. Periode yang baru. Bakal jadi PHM. SK belum keluar? SK atau? sudah keluar tapi efektif sudah dong. tanggal 26 Juni kan. Di SK tertulis 26 Juni ya. Ya, berarti ya SK udah keluar 26 Juni udah menjadi ketua atau Ketua 2 dari GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Nah, selain itu apa aja Pak kegiatannya? Ya, tadi sudah dikatakan sementara ini menjabat sebagai sekretaris MPHPG Kota Balikpapan. Ditambah lagi ada ketua 2 di Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Balikpapan. BKSGB ya. Di samping ya di jemaat sendiri gitu. Ya, berarti dalam hal jam terbang udah bisa ya, kita ini ya. Udah bisa jatuh. Sudah nggak bisa jatuh lagi pada untuk jam terbangnya ya. Iya, Pak Agus, pada sore hari ini di acara Ngopi Sore ini mungkin kita akan mengangkat sedikit mengenai demokrasi bergereja. Nah, mungkin santai aja Pak pembicaraan kita di sore hari ini karena ini acara ngopi. Iya kan, tentunya banyak hal yang akan kita kupas sambil kita santai-santai aja berbicara satu dengan yang lain, siapa tahu bisa menggugah semoga gereja. Bisa menggugah. Iya kan, setiap gereja atau pejabat gereja, bagaimana sih sebenarnya demokrasi itu yang harus kita bina, yang harus kita tanamkan di gereja masing-masing. Nah, berbicara di era digital saat ini, ya di mana dalam masa pandemi ini Pak Agus, tentunya jemaat yang ada mau nggak mau, suka nggak suka harus mengikuti yang namanya daring, ya kan. Nah sekarang dalam ibadah contohnya, bagaimana menurut Pak Agus animo jemaat nih tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan secara online saat ini? Kira-kira kalau melihat kan bukan saja mungkin tentunya di Bukit Benuas, kalau di Shalom atau di seluruh GPIB yang ada tentunya ini berjalan, sistem online ini tetap berjalan. Nah kira-kira menurut Pak Agus sendiri animo jemaat itu seperti apa tuh tentang ibadah online ini? Ya, menurut saya bahwa ibadah itu adalah satu kebutuhan dan dengan situasi kondisi saat ini suka tidak suka kebutuhan jemaat itu terpenuhi dengan metode online ini atau metode daring ini. Dan puji Tuhan di GPIB saya melihat banyak sekali ya jemaat-jemaat GPIB yang melaksanakan ibadah ini. Iya, betul. Dan kalau saya pakai referensi di Bukit Benuas, ketika kami semula belum menggunakan metode ini, animo itu sangat kurang. Tapi ketika ini diberlakukan dengan siaran langsung dari gedung gereja, seperti ibadah minggu biasa, jemaat serasa-rasa
walaupun mereka di rumah, mereka merasa ada di Ada gereja di gitu. gereja, betul. Dan kalau di YouTube kita gampang sekali kita melihat dari ratingnya, dari berapa kali yang nonton. Dan puji Tuhan Betul. itu kalau mau didata nyaris-nyaris sama seperti ibadah di gereja, ya, nyaris-nyaris sama. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa kebutuhan itu harus dipenuhin. Khususnya Oke. ibadah rutin kita ya GPIB, ibadah hari Minggu dan ibadah hari Rabu. Sedangkan yang lain-lainnya itu perlu partisipasi jemaat, perlu kreativitas jemaat masing-masing supaya jemaat jangan cuma dikonsumsi ibadah Minggu dan Rabu saja, tetapi seperti yang Shalom bikin ini saya tertarik juga. Ini salah satu metode yang harus dilaksanakan gitu supaya jemaat tertumbuh imannya, pengawasannya, banyak hal. Karena apa yang bisa dilakukan di jemaat di rumah ya cuma dengan media-media online saja. Online Karena saja. physically mereka nggak bisa keluar, nggak bisa Oke. kemana-mana. Saya pikir harus seperti itu. Ya berarti secara ini animonya jemaat sebenarnya untuk ibadah ini tidak terlalu beda jauh dengan ketika Tidak kita harus terlalu beda datang jauh. bergereja seperti Betul, itu ya. betul. Nah berarti kan kalau kita mau berbicara era digital ini sebenarnya kita siap. Betul. Nah kesiapan ini apakah dari gerejanya siap? Apakah jemaatnya siap? Ini lagi yang harus kita tinjau nih, Betul. sepertinya gitu. Ketika bicara gereja kan ada dua hal ya. Kita kadang-kadang bicara gereja itu dari sisi institusi gereja. Iya, Nanti betul. akan kita menyorot pelaksana-pelaksananya, pengurus-pengurusnya. Tapi pada sisi yang lain gereja itu kan umatnya juga, persekutuan Iya, orang percayanya juga. Saya berpikir bahwa era digitalisasi atau yang sedang tren sekarang kan 4.0 itu ya. Iya, 4.0 itu 4.0. suka atau tidak suka kita sudah mengarah ke sana. Mm-mm. Gereja kalau nggak mau ikut ya bakal ketinggalan gitu, bakal ketinggalan. Sama seperti kalau kita dulu mau mempertahankan kita harus pakai HP yang biasa-biasa saja, Iya. sekarang udah nggak bisa, harus pakai suka atau tidak suka harus pakai gadget gitu kan. Iya, Jadi eh, saya berpikir bahwa warga GPIB sesungguhnya siap. Cuma berkaitan dengan kesiapan ini kan kita akan dibenturkan dengan peralatan, dengan apa, kreativitas pun juga di dalamnya siap nggak diliput segala macam. Dan itu ada sentuhan kebutuhan anggaran, segala macam. betul. Nah itu yang harus dipadukan supaya kita sungguh-sungguh siap semuanya gitu. Harus siap semuanya ya. Heeh. Karena memang kalau melihat ininya cuman kan gini Pak Agus, terkadang ketika semuanya udah disiapin nih sama Oke. gereja. Kadang ada jemaat juga yang malah mematahkan semuanya itu bahwa ketika kita nonton YouTube Betul, ibadah hari Minggu, kita juga membutuhkan kuota. betul. Ya kan, di satu sisi gitu kan. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan di sisi lain jemaat lebih eksis untuk urusan FB, urusan IG gitu Betul. kan. Itu sih, Itu. itu pernah jadi argumentasi di kami ketika mulai dengan ini. Ya ada selentingan suara seperti itu. Wah kalau ikutin terus segini habis juga kuota. Iya. Tetapi kalau kita mau objektif gitu, kalau kita harus datang ke gereja mungkin ada biaya transport segala macam. Kalau itu ditukar dengan kuota kan logikanya sebenarnya bisa gitu. Jadi ini kembali lagi ke personilnya gitu, ke personnya gitu loh. Toh tadi Mbak Idri bilang, toh buka FB bisa terus-terusan, update status sering kita lihat, tapi kalau ibadah nggak mau kan kembali lagi ke orangnya berarti. Ya, Kan? kembali ke orangnya. Kembali ke orangnya Nah, sedikit. cuman kan di sini kita harus ada timbal balik juga kan Pak Betul. Agus, dalam artian kalau misalnya jemaatnya memiliki pribadi yang begitu, misalnya kayak gitu, tentunya ada pasti trik-trik dari gereja untuk memuaskan hasrat rohani dari jemaatnya. Nah, kembali lagi, ini gimana nih kira-kira? Kalau jemaatnya udah begitu, apakah gereja hanya mau melihat atau membiarkan atau gimana? Karena ini kan Pak kita berbicara timbal balik dulu. Betul. Ya. Ya dari kacamata gereja sih, kalau kita sebagai presbiter, kita sebagai majelis jemaat, ya kita harus menjawab itu ya, Betul. harus menjawab itu karena tugas kita melayani jemaat. Jadi ya suka atau tidak suka pun gereja harus turun tangan bagaimana Iya. mengatasi persoalan itu. Bahwa dulu mungkin kebutuhan dasar kita itu ya sandang pangan dan papan gitu ya. Tapi zaman 4.0 ini paket data itu udah jadi kebutuhan. Betul. Jadi menurut saya mungkin langkah ke depan tidak ada salahnya seandainya gereja berpartisipasi kepada warga diakonia kita, warga yang menurut gereja sedang dalam kesulitan,
kita support dengan paket Kuota. data gitu, paket data gitu kan. Kayaknya Mengapa tidak gitu? ini satu keunikan ya Mengapa dari tidak gereja gitu ya. loh. Benar, karena kebutuhan jemaat yang tidak mampu mereka harus ikut beribadah, itu kan kuota semua gitu loh. Iya, Betul. cuman kan di satu sisi kalau berbicara diakonnya, Betul. ya kan, orang identik diakonnya itu identik dengan sembako Betul. atau natura dalam bentuk Betul. uang untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau kita tambah dengan kebutuhan paket data, kayaknya ini unik banget ya. Betul. Dan logikanya sendiri kalau kita lihat konteks Kota Balikpapan misalnya, emang ada sih warga jemaat yang sampai tidak bisa makan ya? Iya. Yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya mungkin oleh karena kasus pandemi ini mungkin ada ya. Tetapi kalau tidak ada kasus ini, saya pikir strata Kota Balikpapan ini udah tidak seperti itulah. Iya, Jadi betul kita bisa sekali. tingkatkan gereja mensupport untuk paket data, why not, walaupun dengan batasan-batasan tertentu. Batasan gitu ya. tertentu, iya. Jadi ya itu kembali lagi ya Betul. Pak Agus ya. Kemudian kalau kita berbicara diakonnya, mungkin di bidang ketua satu tuh. Ketua satu, betul. Ya. Nah, sekarang ketua satu pintar-pintar harusnya melihat ya. Betul. Nah, ini kebutuhan jemaatnya ini apakah hanya sebatas sembako atau apa gitu ya? Atau seperti yang dibilang Pak Agus, paket data juga mungkin supaya Di samping ketua satu, Mbak Indri, ketua empat harus berperan. nah itu Kadang dia. ketua satu kan nggak pikir misi diakonianya, tetapi ketua empat bisa nggak support ini gitu. Iya. Karena ketua empat pembangunan ekonomi gereja harusnya dia harus berpikir bagaimana dia bisa support Iya. jadi harus ada Sinergi. Ya berbicara sinergi dalam keterkaitan antara PHMJ ya. Karena kan kebetulan Pak Agus juga ini masuk dalam PHMJ. baru masuk lagi. Ya tapi udah pernah masuk kan ya. Nah, jadi berbicara sinergi nih Pak Agus. Tentunya kan kita sama-sama tahu ketika Pak Agus bilang ketua empat harus memikirkan mengenai ekonomi gereja nih. Bagaimana caranya untuk menunjang semua program-program. Nah, ini tadi berbicara program GPIB kan itu nanti kalau misalnya di luar dari proker itu sama sekali terkadang itu sangat sulit untuk ini. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan masa pandemi ini. Ini kan semua nggak ada dalam proker nih. Betul. Gitu. Iya, dilematis ya. Pak Tetapi Agus? sesungguhnya menurut saya itu kelebihannya GPIB ya. Kelebihannya kita GPIB, kita punya program, kita punya aturan-aturan tata gereja segala macam. Kalau mau dipandang itu dari sisi negatif, wah kita seakan-akan kita nggak bisa bergerak gitu ya. Betul Kayaknya sekali. sudah dipatok-patok semua. Tapi dari sisi positifnya kita mau lihat bahwa kita sudah tertuntun sesungguhnya. Tertuntun, janganlah melihat peraturan, program itu sebagai hambatan. Betul sekali. Toh kita kan program kerja pun juga aturan itu bukan dalam tanda petik bukan hukum Taurat yang nggak Iya, boleh betul dirubah sekali. gitu kan. Toh ini gereja bisa ada penyesuaian. Pengalaman saya ketika jadi PHM banyak hal yang bisa dimodifikasi. Kalau ada aspirasi kebutuhan jemaat, walaupun ketika kita bicara jemaat kita nggak bicara 1-2 orang. Iya. Terkadang kalau kita bicara jemaat ini maunya 1 orang, vokal harus diperhatikan, enggak. Sebagai pelaksana harian majelis jemaat, pengalaman saya yang dulu itu kita harus lihat komprehensif. Apakah suara ini bisa jadi kebutuhan yang lain juga atau tidak gitu kan? Iya, betul sekali. Ada nggak kemampuan kita untuk melaksanakan itu? Dari sisi anggaran kita siap nggak? Sumber daya kita siap melaksanakan apa enggak? Piranti-piranti lainnya siap apa enggak? Jadi itu semua yang harus jadi beban pikiran sebagai PHM sih. Iya. Entah nanti saya kalau jadi PHM masih harus berpikir gitu lagi gitu. Iya, jadi mungkin ini satu masukan buat ya tidak khusus buat Bukit Benua saja, tetapi mungkin bisa buat gereja-gereja GPIB yang ada di Kota Balikpapan bahwa ketika menjadi PHM walaupun kita disuguhi berbagai macam aturan gitu kan, tetapi kita juga harus melihat aspek-aspek dari jemaat ini seperti apa gitu ya. Nah, di tengah era digital ini Pak Agus, itu di dalam misalnya ya, dalam perkunjungan ke jemaat, tentunya pastinya kan begitu banyak kita memikirkan bahwa bagaimana karena mungkin ada kendala bahwa ketika kita berkunjung belum tentu kita diterima oleh jemaat. Ya, ini dalam konteks sebagai majelis ya. Nah, tentunya kita akan berpikir keras, gereja akan berpikir keras gimana nih supaya
hal-hal mengenai perkunjungan ini kita buatin suatu wadah misalnya, atau kita buatin yang ini sehingga ada interaktif. Nah, di tengah era digital ini tentunya kan menjadi bahan kita itu bagaimana multimedia kita ini bisa berjalan, Betul. menyampaikan aspirasi jemaat ke gereja, begitupun gereja harus timbal balik gitu. Nah, kira-kira akhirnya jemaat itu memiliki ruang yang cukup kecil gitu Pak Agus kira-kira ya? Atau gimana menurut Pak Agus? Iya, menurut saya sih, perkunjungan jemaat itu kan intinya itu adalah komunikasi sebenarnya. Kita akan membangun komunikasi dengan jemaat, kita membangun kepedulian, perhatian kepada jemaat. Oleh karena situasi pandemi ini, perhatian dan kepedulian kita tuh kan nggak bisa physically kita akan berjumpa yang seperti biasanya. Kayak kita majelis lah, ada yang Iya, ulang tahun kita bisa datangin, yang iya, sakit. Dengan konteks ini ya suka tidak suka media yang ada bisa dipakai sebenarnya. Eh, Lewat sarana WA ataupun juga dengan media-media ini, seperti yang saya lihat di Shalom juga ada media doa itu ya, forum doa itu bagus sekali ruang itu bisa doa, jadi ya. kesempatan jemaat tetap kebutuhan jemaat, spiritualitas jemaat itu bisa dipenuhi. Kan tidak bisa terlepas bahwa bisnisnya gereja ini, dalam tanda petik kalau kita bicara bisnis, kita mengarah kepada pertumbuhan spiritualitas jemaat kan, rohani jemaat. Kalau itu bisa kita masuk di dalamnya dengan memanfaatkan segala sesuatu yang media yang ada, peralatan yang ada, why not? Silakan saja gitu. Supaya jangan sampai putus. Saya melihat dengan situasi pandemi sekarang banyak gereja duduk manis. Iya, Tidak tahu betul. mereka mau buat apa. Kadang-kadang udah kebingungan karena terbentur tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini. Mengapa tidak mulai cara berpikirnya dirubah dari apa yang ada aja dulu gitu. Iya, betul. Apa yang ada aja dulu. Tidak punya peralatan mungkin dengan sarana WA, SMS, ada nggak ya masih pakai SMS? Saya pikir sudah nggak ya, paling tidak WA ya. WA, telepon, berkembang lah. Bisa Iya. dengan media multimedia ya silakan. Yang penting mulai dari apa adanya dulu. Apa Jangan adanya. hambat kreativitas dengan sesuatu yang karena tidak punya ini tidak bisa melakukan ini. Coba pikirkan apa yang ada, mari kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau melihat bahwa di tengah era digital ini sebenarnya ruangnya jemaat untuk lebih mengimprovisasi kerohaniannya itu betul. sebenarnya banyak. Banyak dan gereja banyak bisa berperan di dalamnya. Iya, Gereja banyak bisa berperan. Nah itu dia makanya. Nah ketika gereja diminta untuk berperan dalam hal ini secara khusus dalam era digital ini, bagaimana membina rohani jemaat Betul. gitu kan. Nah sekarang ini apa sih yang gereja sudah buat untuk itu semua? Iya, saya melihat ya itu seperti saya katakan tadi, dengan situasi pandemi ini banyak gereja jadi duduk manis gitu Iya, kan. Gereja ya wajar lah, ini kan mengagetkan kita semua. Siapa sih yang pernah mengalami hal seperti ini gitu ya. betul sekali. Jadi ya wajar, saya akhirnya memaklumi banyak gereja yang masih terduduk diam, tidak tahu harus berbuat apa gitu ya. Kita juga tidak bisa memaksakan apa yang berlaku di satu jemaat ini, kenapa jemaat ini nggak bikin gitu kan. Atau mungkin gereja menurut Pak Agus nih ya, Hah? atau mungkin bukan duduk manis sebenarnya, atau gereja mungkin tidak tahu saja bahwa di jemaatnya itu ada orang-orang yang memang mereka bisa andalkan, misalnya tahu sistem IT Betul. atau gimana nih? Itu kan kalau sampai ada pikiran kayak gitu naif sekali ya. Kita nggak kenal warga kita gitu. Nah, Kita nggak kenal makanya. warga kita. Jadi sesungguhnya tinggal kalau pengalaman kami di Bukit Benuas ketika mulai dengan layanan online ini, ya di bayangan kami pelaksana ini nggak tahu siapa gitu loh. Nggak tahu siapa yang mau melaksanakan. Yang penting idenya ini kami ungkapkan dan puji Tuhan muncul. Oh ada sini dari sektor ini, ada si ini. Nah akhirnya keluar itu. Kita mobilisasi pelaksana harian terbuka. Ini kendalanya, sharingan ke koordinator sektor sharing ke kami seluruh presbiter. Dan ternyata ada suara jemaat. Ini loh bisa ini loh, dan itu yang kami kumpulkan. Ya berarti kan kembali lagi ke Betul. pejabatnya. Ke pejabatnya, betul. Iya kan, kembali Di- lagi ke pejabatnya. Betul. Mau atau Mau, tidak, betul, gitu betul. kan. Intinya gitu. Cuman kan sekarang dalam masa-masa seperti ini, seperti Pak Agus bilang bahwa banyak orang yang cuman mau duduk manis. Sebenarnya bukan duduk manis kayaknya ya. Kalau menurut saya sih bukan duduk manis, tapi menunggu dipanggil kayaknya. Betul. Ya sebagai warga gereja kadang-kadang kan ya orang Jawa bilang pekewu gitu ya. Pekewu, Kalau ya, betul. mau menonjolkan diri nanti dikira sombong. Sombong. Jadi memang
Oleh karena itu saya bilang, perlu kepekaan presbiter ya, karena ya sebagai PHM juga saya pikir teman-teman PHM nggak mungkin tahu seluruh warga jemaatnya semua Iya, ya. Jadi cuma PHM dibutuhkan keterbukaan, kebutuhan yang ini, sharingkan ke seluruh anggota majelis jemaat presbiter, dan presbiter terbuka kepada warga jemaatnya. Dan saya pikir warga jemaat kan kita bisa bisa membangun komunikasi di situ dan akan ketahuan nantinya, akan ketahuan. betul sekali. Saya pikir seperti itulah. Nah, secara konvensional, beribadah secara konvensional yang kita adakan saat ini ya. Nah, secara langsung saja banyak anggapan bahwa ketika kita beribadah secara langsung ya, itu banyak anggapan dari gereja bahwa tidak sepenuhnya memahami keinginan jemaat, ya kan? Apalagi di era digital ini yang ibaratnya sudah banyak batasan dalam hal misalnya kita nggak boleh terlalu banyak ketemu orang. Misalnya pun ketika kita melakukan konten, kita punya kreativitas mengumpulkan anak-anak muda yang memiliki kreativitas. Tapi banyak aja nih yang selalu mengklaim bahwa oh ini nggak boleh karena ini arahnya begini, ini begini karena arahnya begini. Itu kita nggak bisa pungkiri kan Pak Agus, di GPIB itu banyak yang seperti itu. Nah sekarang gimana nih Pak Agus kira-kira akhirnya ketika kita menyampaikan aspirasi, banyak proses yang harus kita ikuti dulu sebelum aspirasi itu PHM membuka tangan buat kita, intinya gitu. Ini gimana nih Pak Agus? Ya zamannya sekarang kan memang sih ini zaman peralihan ya, zaman peralihan antara generasi dalam tanda petik generasi berjiwa muda dan generasi senior lah, generasi senior. Kita maklumi generasi senior ini kan hidup dengan protap-protap kehidupan gitu, harus begini, begini. Kalau mau ibadah itu harus begini. Kalau kedukaan harus pakai nggak boleh baju merah apa segala. Wah itu yang diajarkan orang tua kita ke kita gitu. Sementara zaman sekarang ini kan sudah mengarah ke sesuatu yang esensi juga gitu. Walaupun saya pernah baca zaman istilahnya ini kan zaman milenial gitu, zaman sekarang ini zaman now ya. Zaman now lah. Zaman now ini nilai-nilai itu sudah tidak ada yang hitam putih aja gitu. Iya. Bisa abu-abu, bisa warna lainnya gitu loh. Jadi nah itu kalau terjadi perbenturan itu ya tinggal bagaimana kita belajar legowo aja gitu, orang Jawa bilang gitu ya. Mari kita sebagai pemimpin kan harusnya terbuka saja gitu, terbuka menerima semua walaupun tidak semuanya bisa dilaksanakan. Tidak semuanya ketika didengar juga harus dilaksanakan. Karena seperti saya pernah bilang tadi di awal, suara jemaat itu bukan cuma suara satu orang gitu kan. Apakah suara satu orang itu mewakili banyak orang gitu kan. Sebagai pemimpin kita juga harus berhikmah dan bijak juga gitu loh. Kalau cuma maunya satu orang jemaat ya mungkin tunggu dulu gitu kan, tunggu dulu. Tapi kalau mayoritas jemaat berkeinginan seperti itu, why not? Salah kita lah sebagai pemimpin gereja kalau nggak mau melaksanakan itu gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau kita bicara gereja, kalau apalagi tadi kalau topik kita demokrasi, gereja apakah ada demokrasi? Kan kita maunya Tuhan sebenarnya. Tuhan mau apa buat kita gitu. Itu kan bukan kita mau buat apa buat Tuhan, tapi Tuhan mau apa kepada kita untuk kita laksanakan, itu yang penting. Jangan-jangan keinginan kita itu cuma untuk kebanggaan, bukan untuk memuliakan Tuhan. Itu juga harus jadi pertimbangan juga gitu. Ya kalau kita berbicara intinya berbicara semuanya untuk kemuliaan Tuhan nih, misalnya gitu kan. Ketika kita berbicara itu tentunya ada hal yang harus kita jadikan satu acuan. Seperti itu kan Pak Agus intinya. Nah ketika nih ada jemaat seperti Pak Agus tadi, kita mendengar aspirasi jemaat bukan hanya satu orang saja gitu. Tetapi banyak jemaat yang harus kita sama-sama bina nih bagaimana supaya setiap aspirasi yang masuk itu sumbernya memang ini keinginan jemaatnya. Nah, ketika kita tidak bisa pungkiri dalam satu jemaat, misalnya dalam tanda petik orang itu memiliki duit banyak nih, orang kaya, tentunya kan banyak hal yang dia mau tampilkan. Nah, ketika itu tidak didengar aspirasi, tentunya banyak hal juga yang akan terjadi di jemaat. Nah, karena itu kan kita nggak bisa pungkiri nih Pak Agus, banyak di jemaat yang seperti itu. Ketika banyak duit, sayalah yang sebagai, intinya gitu kan. Nah, ini gimana nih Pak Agus? Itu salah satu mungkin saya akan katakan keras gitu loh, tapi ini kenyataan bahwa itulah yang terjadi di GPIB. Siapa yang the have, dia yang seakan-akan dalam tanda petik bisa
seakan-akan bisa buat apapun juga di ya. gereja gitu. Agak susah-susah juga ini untuk kita sikapi gitu ya. Tetapi pengalaman saya pribadi, karena saya kebetulan saya sekolahnya dari luar di Jawa, dan ketika saya balik di nuansa itu yang nuansa itu, ketika seseorang punya jabatan di perusahaan tertentu, secara ekonomi mapan dan bahkan berkelebihan, kecenderungannya dia punya peran di gereja gitu, punya peran, dan cenderungnya dia sering dihargai suaranya gitu kan. Iya, betul. Karena ada faktor mungkin nggak enak hati atau apa segala macam. Karena sudah banyak misalnya nyumbang buat Betul, gereja gitu seakan-akan kan. udah jadi gerejanya Iya, dia gitu. iya, Tetapi betul. saya pribadi saya nggak pernah mau mengacu ke hal itu ya. Tetap saya objektif. Kalau memang positif ya monggo gitu. Tapi kalau enggak ya mohon maaf saja gitu loh. Silakan saja. Dan saya berlakukan selama saya menjabat PHM, saya nggak pernah mau peduli dengan begitu-begitu gitu. Gitu aja. Tapi ya, ini nggak berlaku bagi yang lain. Nggak berlaku bagi yang lain. Karena saya merasakan sendiri. Atau rekan-rekan PHM dulu apa, mungkin teman-teman pendeta juga, aduh Gus nggak enak hati begini. Nah itu kendala batin ya, kendala batin. Harusnya nggak boleh, tetapi ya manusiawi jadi juga kan. Kalau menemukan yang seperti itu, indikasinya seolah-olah mengatur. Betul. Ya kan. Betul. Cuman kan di satu sisi kembali lagi di gereja itu ada PHM. Betul. Yang ibaratnya mengolah semuanya. Betul. Gitu kan. Nah, kalau kita berbicara mengenai aspirasi tadi ya Pak Agus, ketika Pak Agus bilang bahwa ini masa transisi nih. Betul. Masa transisi di mana yang tua-tua ini harusnya lebih mengerti ke yang muda. Karena yang muda sekarang dibandingkan dengan pada masa mudanya yang tua-tua kemarin itu kan tentunya sangat berbeda jauh ya. Betul. Banyak hal yang kita kadang pada saat kita muda dulu kita bilang, oh dulu saya muda saya bikin begini untuk gereja. Ya kan. Nah sekarang itu udah beda. Dari sisi pemahaman aja kita udah beda kan Pak Agus. Nah di sini apakah tidak takut nih orang tua-tua di GPIB ini ya? Karena kan kita kadang melihat bahwa tua-tua di GPIB ini kan seolah-olah harus sesuai dengan ini. Jadi contoh aja dalam ibadah hari Minggu, ketika anak muda membawa masuk aliran musik-musik yang ibaratnya menurut mereka ya harus gimana gitu kan. Tetapi ketika mereka mau masuk ke gereja tentunya ada pasti hambatan, ada protes dari yang tua bahwa GPIB itu dari dulu ini. Betul. Gitu. GPIB itu intinya kita syahdu dari awal sampai akhir. Nah cuman kan kita nggak bisa pungkiri nih perkembangan zaman ini, bahkan sinode pun menurunkan banyak hal tentang beribadah, contohnya ada ibadah kreatif. Gitu kan. Nah ini gimana Pak Agus kira-kira? Secara konsepsi, secara di atas kertas ya GPIB sangat siap sekali dengan perubahan. Tapi itu kan belum disupport dengan seluruh stakeholder yang boleh dikatakan begitu ya. Termasuk tadi kalau kita dikotomi ya senior, saya nggak mau bilang orang tua karena saya takut saya rambut putih dianggap tua juga gitu. Senior dan kita junior, suka atau tidak suka seperti saya katakan tadi, kita harus bisa menerima. Contohnya sekarang kan lagi polemik di GPIB, bahkan nanti mau kalau nggak salah jadi salah satu materi ketetapan di persidangan sinode yang belum tahu kita kapan mau dilaksanakan ini, berkaitan dengan Alkitab pakai gadget gitu loh. Betul. Cobalah kita sebagai presbiter kita lihat ada nggak anak muda sekarang masuk gereja dengan bawa Alkitab. Semua dengan HP semua gitu, dengan gadgetnya masing-masing. Apa kita mau larang? Sama lah perubahan ketika gereja harus pakai slide di depan mimbar, di belakang mimbar. Siapa yang duga itu? Suka atau tidak suka? Dan itu ini ya masa transisi ini akan banyak polemik, akan banyak gejolak ya. Udah dihadapin aja. Toh ini akan yang lama akan tertelan sendirinya gitu. Seperti saya katakan tadi, dulu kita telepon, mana bayangkan pakai mobile gitu kan, semua harus angkat telepon. Tapi dengan perubahan zaman, suka atau tidak suka gitu. Ada rekan majelis yang fanatik sekali, saya nggak bisa pakai gadget. Jadi di grup WA kami nggak bisa dia ikut, karena dia cuma tahu pakainya HP yang biasa saja gitu. Tapi ya puji Tuhan akhirnya terikut juga gitu loh, karena kalau nggak ketinggalan gitu, kalau nggak ketinggalan. Berkaitan dengan aspirasi orang muda ya harusnya ada porsinya. Walaupun tidak bisa drastis juga saya pikir. Pengalaman saya di Bukit Benuas ketika kami mengadakan peralatan band, kepingin sih untuk diadakan ibadah rutin dengan menggunakan band. Tetapi ada satu warga jemaat ngomong ke saya gitu, jangan lupa bahwa GPIB itu ada ciri khasnya gitu. Nah, itu jangan sampai
ciri khas itu hilang. Mm-mm. Saya mau masuk GPIB karena GPIB ini syahdu apa segala macam, tertib dan teratur gitu. Nah, dengan argumentasi itu saya melihat bahwa jemaat itu kan ada segmen-segmennya gitu. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir semua harus begini gitu. Ya akhirnya kami modifikasi, 1 bulan sekali ada ibadah yang pakai band, tapi yang mayoritas masih pelan-pelan kita ibadah biasa dulu aja dengan yang konvensional dalam tanda petik. Konvensional. Mm-mm. Kalau drastis kan shock juga gitu kan, shock juga gitu. Jadi ya pelan-pelan lah. Tapi di sini apakah GPIB ini nggak takut dibilang gereja ortodok yang ibaratnya terlalu fanatik nih dengan model ibadah yang itu aja? Ada porsinya saya pikir, nggak bisa dihindari bahwa GPIB itu ya seperti ini sesungguhnya. Tetapi GPIB ini tentunya akan menyesuaikan dengan zamannya gitu. Ada Zamannya. waktunya akan menyesuaikan, bukannya berubah tapi menyesuaikan. Dan ya itu nggak kelak orang bisa bilang GPIB ortodoks atau GPIB zaman bahula, tetapi suka atau tidak suka ada orang yang sukanya seperti itu gitu ya. Saya pribadi, saya nggak anti ibadah dengan tepuk tangan misalnya. Iya. Tapi hati saya tuh nggak terlalu seret. Dan saya kan nggak bisa dipaksa gitu untuk, ayo tepuk tangan dong. Tandanya GPIB mau berubah atau apa, mengikuti zaman. Hubungan dengan Tuhan itu kan sifatnya personal gitu kan. Jadi ya karena GPIB seperti ini, saya masih serak gitu. Oleh karena itu kreativitas itu kan oleh GPIB itu bisa disalurkan di ibadah pelkat. Ibadah minggu itu agak susah gitu, karena udah protapnya kasarannya, udah ada tata ibadah sinodal, rumpun-rumpunnya segala macam, sampai semuanya udah jelas lah ibadah minggu. Tetapi GPIB sangat membuka diri untuk ibadah pelkat, itu dibuat kreativitas bagaimanapun juga monggo gitu loh. Ibadah penyegaran iman, mau bentuknya bagaimanapun juga monggo gitu kan. Dalam arti kata inilah transisinya GPIB. Transisinya GPIB ya silakan saja. Jangan paksakan yang ibadah penyegaran iman itu dipakai di ibadah minggu. Jangan juga gitu kan. Kita menghormati juga yang protap yang sudah ada gitu. Nah, berbicara protap nih ya, protap. Nah, ketika kita di jemaat itu kan otomatis kita ada yang tua, ada yang muda gitu. Untuk menyatukan persepsi itu kan sulit tuh. Kadang seperti itu gitu kan. Nah, ketika GPIB hanya berbicara protapnya GPIB dari dulu begini, nggak bisa diinin lagi, atau ketika kalian mau memasukkan suatu hal yang baru, ya kamu hadapin ini dulu gitu. Nah, kenapa sih gereja di GPIB sendiri ini nggak menjembatanin aja sebenarnya? Karena sesuatu hal yang kita bawa masuk ke GPIB itu belum tentu kita membawa masuk gereja lain ke situ, tetapi kita membawa masuk nuansanya saja misalnya. Nah, ini gimana nih? Apakah gereja memang hanya cuma tahu protap yang itu saja, ataukah ya ini? Ya, sepengetahuan saya berkaitan dengan protap itu kan bukan seperti saya pernah bilang tadi, itu kan bukan hukum Taurat. Dalam arti kata ada, kalau bicara konteks tata ibadah sepengetahuan saya, nanti mungkin teman-teman pendeta itu yang akan koreksi saya kalau saya salah. Karena saya bukan teolog. Yang saya baca, yang saya kenal, tata ibadah GPIB itu khususnya ibadah minggu, ada unsur tetap, ada unsur yang bisa berubah. Iya. Nah, unsur tetapnya itu ya jangan paksakanlah itu dirubah. Unsur yang bisa dirubah, mari kita kembangkan di situ. Seperti rumpun-rumpunnya. Yang penting rumpunnya itu jangan diputar-putar. Yang penting rumpunnya jalan gitu kan. Iya. Itu dalam arti kata GPIB sudah siapin apa istilahnya rambunya gitu. Ikutin ini loh. Nah, konten di dalamnya silakan mau rumpun pelayanan firman. Kayak kami di Benua ibadah hari Rabu kita buat komunikatif gitu loh. Puji Tuhan KMJ setuju dan itu kita laksanakan. Bisa saja. Mau diganti metodenya puji-pujian, monggo gitu loh. Iya. Jadi kan pelayanan pemberitaan firman contohnya dalam ibadah-ibadah itu tidak serta-merta harus dalam bentuk khotbah, seseorang berkhotbah, tapi bisa dialog, bisa diskusi seperti ini, bisa puji-pujian saja. Itu yang penting firman disampaikan gitu kan. Kadang-kadang masalah kita di pelaksana. Mohon maaf, kadang-kadang para pendeta, ketua majelis jemaat takut untuk melindungi warganya berkreasi gitu kan. Aduh, ambil resiko, nanti begini. Main aman ya. Main aman gitu. Nanti ini. Saya kebetulan pernah ada KMJ yang cukup, itu kadang-kadang dia kasih pirantinya gitu. Yang penting nggak boleh begini, Gus. Jaga ini ya. Pemahaman iman GPIB itu begini, gitu. Teologinya begini. Mau apa terserah. Iya. Yang penting anak jaga begitu. Itu ya enak gitu. Tapi ada pernah punya pendeta yang udah ikutin aja GPIB ya. Mau bilang apa gitu kan.
Kayaknya GPB seru punya banget. GPB punya 600 pendeta, 400 yang menjabat, 300 sekian ketua majelis jemaat, semua punya punya kebebasan gitu. Jadi mau bilang apa gitu. Iya betul. Kayaknya semakin semakin lama, semakin kita semakin ini. Kayak kita ngopi dulu deh Pak Oh, Gus. oke. Iya, Acaranya ngopi jadi harus ngopi iya, nih ya. ngopi yuk. Mari. Iya. Kalau berbicara seperti itu berarti kan secara tidak langsung Pak Agus, ini gereja tidak siap berubah kayaknya. Yang saya katakan tadi, ini proses, ini yang harus kita alami, ini masa transisi. Jadi ya kita sudah mulai berubah, mulai berubah. Kalau kita ikutin materi-materi persidangan, produk-produk persidangan kita, tata gereja, PKU PPG, materi-materi bina, objektif saja GPB sangat terbuka sebenarnya. Cuma ya saya kembalikan tadi di lapangannya ini kan, di lapangan Iya. kita kan mengalami ganti KMJ, ganti warna gitu kan, Iya, ganti betul suasana apa sekali. segala Iya, macam. Ya kita gumuli bagaimana ini teman-teman pendeta yang nanti akan berfungsi sebagai ketua majelis jemaat, dia harus menakodai. Kalau kita mau telusuri lebih jauh lagi, teman-teman pendeta ini banyak perbedaan kualitas gitu kan. Lah mereka juga kan sekolahnya teologi, bukan sekolah manajemen, bukan sekolah apa gitu. Jadi ya maklumin aja. Oleh karena itu GPB pakai strategi presbyterian sinodal. Keputusan itu keputusan bersama. Ada pelaksana harian majelis jemaat, itu ada 11 orang. Nggak boleh dikenal, ini maunya ketua ini, maunya. Itu kan keputusan PHM. Jadi semua harus diseringkan, semua harus saling bersinergi. Lebih besarnya lagi ada forum sidang majelis jemaat. Lebih besarnya lagi ada forum pertemuan warga Sidi. Itu sebenarnya forum-forum yang bisa kita saling bantunya di situ gitu, saling baku isinya di situ gitu. Nah, kalau kita berbicara protap tadi ya, berbicara KMJ sorry. Kita berbicara KMJ nih, yang ibaratnya setelah paling lama 5 tahun ya Pak Agus ya. Paling lama akan berubah, di atas kertasnya 3 begitu tahun, ya. Gitu kan. Nah, secara otomatis KMJ yang datang ini terkadang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda, ya kan, mengenai pandangan dari pemahaman iman GPIB kah, atau memahami jemaat yang seperti ini kah. Kenapa sih GPIB tidak buat protap saja supaya pendetanya ini bisa berubah sesuai dengan ini gitu, supaya ya ibaratnya satu visi misi saja, bukan cuma melalui pemahaman imannya doang, tetapi ketika mau kreasi di gereja itu mereka udah tahu yang pokok kamu nggak keluar dari rumpun dan kamu memiliki kreativitas yang ibaratnya membangun, karena secara tidak bisa kita pungkiri juga Pak Gus bahwa ketika beribadah ada juga jemaat ya kan, ada juga jemaat yang merasa bahwa saya kalau beribadah di GPIB dengan syahdunya iman saya terbangun, karena ini berbicara iman kan. Nah terkadang saya kalau masuk di gereja yang karismatik, saya lebih semangat, iman saya juga lebih terbangun. Nah seperti itu gitu. Akhirnya kan dari pihak majelisnya ini terkadang kita sulit untuk mau menjawab yang seperti itu. Ya itu sesuatu yang lumrah ya. Kembali lagi saya katakan ini masa peralihan, jadi nggak bisa dipatenkan. Maunya kita seluruh pendeta GPIB punya kualitas yang sama, tapi nanti repot juga. Kita jadi kaku gitu kan. Ini kekayaan yang harus kita terima. Ada pendeta yang begini, ada pendeta yang begitu, ya udah itu kekayaan kita saja gitu loh. Saya terus terang punya pengalaman kan GPIB ini katanya, walaupun saya tahu sih pemahamannya berkaitan dengan perayaan Natal gitu contoh ya. Perayaan Natal itu kan yang setahu saya itu GPIB memahami nggak boleh dilaksanakan di masa Advent, harus setelah tanggal 25. Tetapi ada argumentasi teman pendeta, itu berlaku yang saya alami gitu. Pendeta ini bilang, wah di mall-mall aja udah lagu Natal apa segala macam, di televisi udah iklan Natal, masa di pusatnya Natal gereja itu nggak boleh. Ya oke, gitu kan. Ganti pendeta lagi bilang, oh nggak boleh GPIB ini saklek di sini, ya, itu nggak sesuai tahun gerejawi kita gimana gitu kan. Ada yang tengah-tengah gitu, ya untuk konteks tertentu bolehlah. Nah, kita kan yang sebagai majelis jemaat, sebagai PHM yang berhadapan dengan jemaat yang sama itu akan berhadapan terus. Wah dulu nggak boleh, sekarang nggak boleh. Dulu nggak boleh, sekarang udah begitu. Nah iya, itu jadi satu ini juga ya. Terkadang kita dibingungkan dengan hal-hal seperti itu ya. Kembali lagi, siapa pendetanya? Siapa pendetanya gitu. Akhirnya kita belajar ya. Saya dengan begitu akhirnya saya belajar, oh ini berarti pendeta ini kiblatnya ke arah sosial gitu. Dia perhatikan lingkungan.
ini saklek GPIB, teologi GPIB. Ya oke lah, terima aja itu gitu, terima aja. Jadi pintar-pintar Pintar-pintar PHM aja kita aja. membijaki. Ya walaupun agak sedikit membingungkan kita untuk ke jemaat gitu. Apalagi saya pernah Iya. mengalami di proses jemaat. Loh, Bapak dulu pernah bilang katanya nggak boleh, sekarang nggak boleh. Masa saya mau bilang itu maunya KMJ, nggak mungkin gitu kan. Iya. Masa ya ini kita fleksibel lah, Fleksibel, fleksibel. betul Akhirnya kita akan sekali. kembali ke inti-intinya. Yang penting kita bisa menyambut Natal dengan apa, lebih itu. Ya ke hal yang lebih prinsip lah, nggak ke teknisnya. Iya, apalagi ini kita udah mau masuk new normal ya. New normal, betul. Tentunya masa yang ibaratnya dulu kita masih dengan penuh kekakuan. Betul. Ya, kita harus lebih membuka diri. Betul. Ya kan? Nah, sekarang berbicara mengenai aspirasi. Nah, berbicara mengenai aspirasi ketika kita memasuki new normal ini, Pak Agus, tentunya banyak hal nih yang akan kita sampaikan, yang kita inginkan kepada gereja, bahwa gereja yang dulunya lebih mengutamakan silaturahmi. Betul. Seperti itu ya, karena Setuju. adanya perkunjungan. Betul. Misalnya. Terus kalau orang sakit kita lebih senang untuk datang. Cuman sekarang kan Satu orang. Pengunjung satu orang. pengunjung saja terkadang ada rumah sakit yang mau terima, ada yang enggak sama sekali gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang bagaimana caranya gereja mengantisipasi di dalam new normal ini, menghadapi kita baru mau memasuki nih ya. Betul. Kita baru mau memasuki new normal. Gereja menghadapi hal itu tuh dengan cara digital, dan penyampaiannya ke jemaat itu harus seperti apa supaya yang ibaratnya tua, jemaat-jemaat yang udah berumur pun memahami hal itu gitu. Ya, menurut saya dengan situasi pandemi ini ya, kalau tadi di awal kita bicara agak fleksibel, istilahnya bisa menyesuaikan, ini suka atau tidak suka kita harus menerima. Menerima itu dari sisi kita presbiter pun juga jemaat. Sudah tidak bisa lagi untuk seperti yang lalu-lalu ada kontak fisik gitu ya. Sekarang semua harus dibatasi. Mau protes bagaimana? Nggak bisa gitu loh. Jadi suka atau tidak suka harus diterima. Media online ini jadi salah satu minggu yang bisa dilakukan di rumah bagi tidak memungkinkan ke rumah. Kan nanti di new normal kan ada batasan-batasan. Usia tertentu saja yang boleh ke gereja dan tidak boleh dalam kondisi sakit. Pertanyaannya apakah mereka tidak boleh beribadah? Mereka tetap harus beribadah. Saya punya pengalaman tuh tahun 90 hampir mendekati 2000 ketika saya kerja di lokasi. Saya merasakan punya kebutuhan untuk beribadah sementara di lokasi itu tidak ada ibadah. Dan dengan komunitas saya, teman-teman tuh kita buat ibadah online aja walaupun dulu masih pakai mailing list gitu ya. Mailing list, saling kirim email apa segala macam. Nanti kolektornya transfer apa segala macam. Saya pernah diprotes habis-habisan. Nggak boleh ibadah itu namanya persekutuan tuh harus baku dapa gitu, ketemu gitu kan. Nah, tapi kita lihat sejak pandemi ini kan para pendeta, gereja itu semua meletakkan dasar teologi bahwa bertemu di dalam itu pun juga sama gitu. Di media online itu juga sama gitu kan. Tidak ibadah minggu di gedung gereja berkumpul dengan ibadah minggu di rumah itu sama gitu. Mau nggak mau jadi harus diterima dan itu harus berjalan bersama-sama. Bukannya harus ada yang dihilangkan, tapi harus berjalan sama-sama. Bagi yang di rumah maupun yang hadir di sini nggak bisa dibilangin yang di rumah itu nggak kadarnya cuma sekian persen, yang di sini sekian persen, enggak. Itu sama nilainya, sama-sama dan harus berjalan sama-sama. Berbicara tadi siap atau tidak siap, harus siap. Harus suka gitu. Nah, cuman sekarang kesiapan GPIB sendiri memasuki new normal ini apakah sudah memang bulat bahwa GPIB siap gitu loh. Sedangkan kan kita melihat bahwa sinode hanya mengirimkan surat bahwa intinya ketika kita masuki new normal batasannya seperti ini. Betul. Gitu kan. Nah, dari GPIB sendiri, dari gereja sendiri ini apakah memang benar-benar siap? Contoh aja Pak Agus, misalnya gereja udah siap dan peralatannya kah? Karena misalnya untuk tempat duduk sendiri, gereja tidak mungkin membuka gerejanya itu dengan kapasitas yang sebenarnya. Betul. Untuk di pandemi ini. Betul. Mungkin kayak misalnya di Shalom hanya 90 orang saja karena melihat dari saran kapasitas gerejanya gitu kan. Nah, kayak begitu itu apakah gereja sendiri ini sudah siap? Karena kita kalau berbicara siap otomatis dari sisi peralatan. Betul. Ya kan, dari sisi kesiapan mental pun kita harus persiapin untuk itu. Ya. Nah, terkadang kita jadi bingung, jemaat jadi bingung. Loh,
katanya siap masuk new normal, tetapi peralatannya sendiri nggak ada. Ininya begini, ininya begini. Nah, Ya, ini gimana nih? ya saya katakan tadi bahwa siap atau tidak siap kita harus siap. Mm-mm. Harus memulai. Suka atau tidak suka, ini kenyataan yang harus dihadapi. Iya, Walaupun ya kan kita dalam konteks semua kita kaget, ini sesuatu yang baru, kita belum biasa, belum kulino orang Jawa bilang, hati kita belum serak penuh gitu dengan apa yang akan kita alami. Tapi ya memang suka atau tidak suka harus hadapi saja gitu. Akan ada masalah, tentunya akan ada iya. masalah. Seperti yang saya alami ketika kita awal-awal himbauan Majelis Sinode ditiadakan ya, diliburkan ibadah fisik. Kebetulan sektor saya bertugas pagi hari itu. Jadi hari itu masih beribadah, cuma sudah ada dibatasi nggak boleh pegang tangan. Iya, namaste Kami ya. ya namaste. Dan saya sama teman-teman presbiter tuh kebingungan gitu loh. Oke, kita ngerti gitu ya, ngerti. Tetapi sekarang bagaimana kalau ada jemaat datang, mereka kasih tangan. Baru masa kita mau bilang namaste aja. Kalau bagi orang tua dianggap nggak sopan Nggak gitu. ada Mereka kan belum ngerti ini pandemi gitu. Saya bilang sama teman-teman, kasih tangan. Kalau bagi yang ngerti syukur, oke. Tapi yang nggak ngerti ya udah. Jangan sampai gara-gara itu sakit hati juga. Apalagi waktu kan sosialisasinya belum ada. Nah penting juga masalah sosialisasi itu saya pikir ya harus disosialisasikan dengan baik supaya walaupun kaget kita udah bisa. Walaupun kaget. Nah itu tadi Pak Agus, makanya saya bilang gereja siap nggak sih sebenarnya, iya kan? Nah ketika jemaat mengalami seperti Pak Agus tadi bilang, nah ketika itu ada yang mau kasih tangan, ada yang ini, jadi kesiapan jemaat. Nah tentunya kan jemaat akan berpikir begini, bagaimana saya mau ke gereja kalau semuanya harus diatur di ini kayak gitu kan? Tapi harus karena protap kesehatan ya. Jadi suka nggak suka itu pun kami sedang gumuli bagaimana membuka pintu gereja nanti ibadah ke depan yang akan kami sepakati gitu. Kami masih sharing, kami masih berdiskusi. Jadi ya kesiapan itu berkaitan dengan mental, bukan masalah peralatan tuh boleh dikatakan dalam penting gampang lah, tinggal pengadaan gitu kan, tinggal mengoperasionalkan. Tetapi untuk berhadapan dengan jemaat ini yang penting. Dan itu kuncinya harus sosialisasi. Kita sebagai presbiter kita harus bagaimana menginformasikan dengan jelas kepada jemaat. Kalau nanti dibatasi cuma sekian orang, duduknya nggak bisa suka-suka lagi, harus diatur. Bahkan mungkin kami nanti sistem presensi nomor 1 duduknya di kursi nomor 1 yang itulah. Kalau ada jemaat yang nggak mau bagaimana gitu, ya itu akan kami hadapi gitu. Yang penting kita sosialisasikan dulu, dijemaatkan dulu semuanya apa yang akan berlaku supaya ketika jemaat datang ke gereja mereka sudah punya wawasan. Betul. Walaupun belum tentu semuanya ya, karena kita kan sifatnya masih mengantisipasi. Nanti di lapangan saya yakin pasti akan ada masalah-masalah, tapi ya biarin itu nanti kita akan menyesuaikan lagi gitu. Yang penting tetap protap kesehatan itu yang jadi acuan gitu. Ya, berarti kan di sini jemaat pun harus mengikuti aturan, mau nggak mau aturan itu yang terpenting saat ini ya. Dan harus didahului dengan pelaksananya dulu, presbiternya harus kompak dulu, jangan sampai presbiternya nggak kompak nanti ada, itu kan kunci di GPIB. Sering jadi masalah di GPIB, susah peraturan itu atau sesuatu kegiatan dilaksanakan jemaat ketika presbiternya tidak kompak. Iya. PHM-nya tidak kompak. Nah itu dia. Baru rapat PHM sini ya nanti di luar sudah ketahuan, wah ini PHM-nya, itu ciri-ciri goyangnya gereja lah ya kan begitu. Harus kompak dulu, itu yang harus dijaga sih. Ya betul sekali Bapak Ibu yang ada di rumah, kekompakan itu sangat dibutuhkan dalam bergereja. Karena sesuatu hal yang kita anggap ibaratnya, oh ini cuman begini, ini cuman begitu, tetapi di satu sisi kan kita juga bisa berpikir, apakah semua ini salah presbiter? Terkadang seperti itu, ataukah PHM-nya yang kurang benar, gitu kan? Nah ini jemaat kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap jemaat memiliki karakter yang berbeda-beda, Pak ya. Jadi ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita, misalnya seperti PHM atau majelis, kita menganggap itu sudah sesuai dengan aturannya GPIB, nah tetapi kan kembali lagi ke jemaat. Nah ini dia, terkadang kita sulit untuk mau ini, akhirnya muncul stigma di luar bahwa oh ini nggak beres nih ininya. Menurut saya sih kuncinya itu di komunikasi ya. Terkadang kita kesulitan kita mensosialisasikan ke jemaat karena kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik ke jemaat. Saya berpikir bahwa komunikasi yang baik dengan jemaat itu kalau kita dekat juga dengan jemaat. Sebagai pelayan gereja itu kan harusnya kedekatan dengan jemaat itu nggak boleh hilang gitu ya. Kalau kita kadang-kadang ya sudah jadi majelis, dulunya biasa kumpul, biasa rajin berkunjung, ketemu sama ini, giliran dia jadi majelis sudah mulai jarang. Dengan alasan, aduh sibuk pelayanan. Iya. Dia jadi PHM, tambah lagi, udah nggak ada waktu. Wah itu yang harusnya dihindari. Kan jemaat itu sebenarnya menurut saya
Jemaat itu sangat berbahagia mereka ketika mereka diperhatikan. Diperhatikan, Diperhatikan betul. saja. Belum tentu aspirasinya dilaksanakan, tetapi ketika mereka diperhatikan, di say hello, disapa, di segala macam, itu udah mencairkan banyak hal gitu loh. Tapi kalau sudah nggak diperhatikan, baru usulannya dia dicuekin, wah itu sumber keributan gitu biasanya sumber keributan. Apalagi kalau itu udah lansia-lansia ya. Apalagi lansia, apalagi the have, Iya. wah itu Terkadang repot itu sedikit, jadi masalah juga. jadi Nah, terkadang masalah. kan juga kadang gini Pak Agus, dari majelis ya, person to person. Ya. Betul. Tapi kita bertemu, kita banyak hal bisa menceritakan bahwa Pak saya begini, saya Betul. dari dukungan ini, gitu kan. Tapi terkadang kan ada juga nggak bisa kita pungkiri ada majelis juga yang malas untuk Betul. pergi berkunjung kemana-mana, ya Iya. kan? Alasannya saya juga kerja, saya juga begini. Nah, untuk mendengar aspirasi ini kan seperti tadi Pak Agus bilang harus kita bangun nih komunikasinya. Saya pernah punya program mengusulkan, kebetulan di warga jemaah di sektor saya itu ada yang saya anggap dia jago di bidang sales, marketing gitu ya. Oke. Saya bilang coba sekali-sekali bikin pembinaan buat presbiter. Bagaimana menjadi sales atau marketing yang qualified gitu kan, yang terampil. Iya, Kita nggak lihat kontennya, tapi lihat metodenya. metodenya. Bayangkan kalau kita ke mall, tiba-tiba ada seorang sales datang, Pak ini, awas, dia jual produknya dia luar biasa. Kontennya bisa diganti dengan pelayanan gitu kan. Tapi caranya dia dekat say hello kepada warga jemaat, kepada kita, diperhatikan. Itu yang kita dalam tanda petik GPB kurang sekali gitu kan. Apalagi kalau mau bicara lingkup majelis jemaat, nggak semua majelis jemaat bisa seperti itu gitu kan. Ada yang jaim, ada yang apa-apa, udahlah macam-macam. Kalau kita mau jadi sungguh-sungguh pelayan harusnya seperti sales-sales itu gitu loh. Metodenya, kita bicara metode ya. Betul. Kadang kan kita berpikir gini, kenapa sih kita nggak bisa kayak gereja sebelah? Betul, Ya kalahnya kan? di situ. Yang ibaratnya kita hanya sebagai simpatisan, tapi kita dikejar Betul, terus untuk betul, ikut gitu setuju, kan. setuju. Seperti itu. Nah, kenapa kita nggak bisa seperti apakah memang ada batasannya atau memang aspirasinya yang kurang nih dari jemaat? Gimana? Saya nggak tahu ya, mungkin karena nggak tahu ini pikiran nakal saya. Apakah karena majelis ini disebut pejabat gereja ya? Kata Nah, pejabat itu itu dia. seakan-akan sudah menempatkan kita di satu kelas tertentu ya. Sehingga kadang-kadang kita jadi gimana ya? Saya kadang-kadang di hal yang sederhana saja, tugas ibadah minggu, saya bilang sama teman-teman jangan sepelekan tugas menerima jemaat. Karena di situ sentuhan awal kita melayani. Betul Bagaimana sekali. ketika jemaat turun dari mobil, masuk ke teras gereja dan masuk ke dalam, kalau kita menyapa mereka dengan hangat, itu akan merubah hati mereka. Mereka akan semakin siap beribadah. Dibayangkan kalau misalnya baru turun dari mobil, lihat muka kita udah langsung gimana gitu, kita cuek-cuek saja atau ya silakan masuk Pak, Bu, silakan. Wah, bandingkan dengan di tempat lain ya. Di tempat lain saya pernah seperti itu. Wah, baru dia nggak kenal saya tetapi Pak selamat pagi, apa kabar? Saya nggak tahu siapa dia gitu kan. Apakah kita sebagai presbiter ketika kita menerima jemaat seperti itu gitu kan? Ya, itu. Dalam ketulusan dengan muka yang berseri itu kan susah ya. Tapi mari coba belajar dari itu gitu. Saya pikir akan berubah suasananya. Itu yang kita perlu mengaku dosa lah kita GBB, kita harus belajar gitu, belajar menghargai jemaat, belajar lebih peduli kepada jemaat. Betul, iya. Apa. Betul tuh kayaknya. Jadi kira-kira nih Pak Agus, harapan terbesarnya nih bagi jemaat lewat gereja nih ya, saya gitu. Aspirasi positif dan harapan apa nih yang sebaiknya gereja berikan kepada jemaat sehingga ketika jemaat memiliki aspirasi, bukan cuma aspirasi misalnya ketika ada jemaat yang memang betul-betul memiliki potensi gitu kan sayang kalau misalnya gereja tidak bisa melihat hal itu gitu kan. Nah, kita nggak bisa pungkiri juga Pak Agus bahwa banyak gereja yang tidak bisa melihat potensi jemaatnya, ya betul, kan. setuju. Terkadang nanti tiba-tiba jemaatnya sudah ada di stasiun TV atau ini baru, loh ini kan jemaat saya gitu kan. Betul. Bisa begini, kenapa dia nggak masuk ke gereja, kita pakai di gereja untuk gini. Nah kayak gitu. Nah apa nih timbal baliknya Pak Agus? Jadi gereja ini harus seperti apa? Mendengar aspirasi masyarakat atau hanya menunggu saja jemaatnya datang bahwa yuk kita bikin begini, yuk kita bikin begini. Nah ini gimana nih? Ya menurut saya sih bahwa gereja itu harus hadir di setiap sisi kehidupan umat. Kehadiran itu yang kadang-kadang harus jadi kunci gitu loh. Iya. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan jemaat sehingga saya terkadang abaikanlah forum-forum formal, rapat apa segala macam, tetapi banyak hal sebenarnya bisa
jadi keputusan itu melalui sarana-sarana informal. Jangan renggangkan hubungan pribadi kita dengan jemaat. Itu kunci gitu. Sebagai pelayan, apalagi kalau sudah menjabat presbiter, pelaksana harian, apapun juga gitu ya, harus semakin intens ke jemaat. Jangan tunggu dibuatin forum rapat dulu baru kita dengar suara jemaat. Kalau bisa di luar forum rapat kita sudah dengar suara jemaat. Seperti yang kita di awal tadi ya, jemaat kadang mau bersuara tapi mereka nggak punya forum, nggak punya kesempatan. Dan jangan tunggu juga mereka, ayo bersuara dong jemaat. Harusnya kita minta gitu, kita datangin. Itu kan perlu kehadiran. Pelayan gereja saya pikir sih, itu yang saya terapkan. Sebagai pelayan gereja itu harus sering-sering hadir bersama dengan jemaat. Itu yang walaupun itu akan jadi kendala juga, masalah kita waktu akan habis segala macam. Tetapi saya lebih berpikir bahwa kita akan lebih eksis melayani kalau kita dekat dengan jemaat. Iya, karena kita akan benar-benar ya, Tuhan Yesus katakan kita kan gembala kan harus dekat dengan domba-dombanya. Nggak mungkin pakai remote, dombanya di sana kita di sini gitu kan. Physically, walaupun sekarang physically media online. Oleh karena itu ya media-media online yang harus kita pakai dalam masa ini. Mari kita berdayakan itu semua sehingga misi gereja itu, persekutuan pelayanan dan kesaksian itu harus jalan gitu ya, dengan metode yang baru. Suka tidak suka, harus terima. Kita dipaksa dengan situasi dan kondisi, dan kuncinya gereja harus hadir. Berbicara gereja harus hadir nih, apa nih trik Pak Agus nih sebagai PHM ya? Ya bermasyarakat terus, turun ke bawah. Yakin gereja sudah mendengar aspirasi. Jangan sungkan-sungkan ngumpul-ngumpul kongko-kongko dengan warga jemaat, bapak-bapak, pemuda, pelayanan anak, lansia juga gitu. Itu kongko dengan mereka. Ketika mereka lagi kumpul, kita mungkin sekedar setor muka dalam tanda petik di situ. Kita akan mendengar. Ketika kita tipis dengan jemaat itu akan free ya, akan bebas mengaspirasikan. Itu yang saya alami ketika saya bergaul dengan siapapun juga. Kadang-kadang, Gus coba PHM bikin begini. Kalau dalam volume formal saya nggak dapatkan itu. Kadang-kadang mereka takut juga atau segan atau nggak enak. Tapi di tengah informal, kadang-kadang sambil kongko-kongko di pendopo kami, di luar gereja, sambil ngobrol-ngobrol, bisa itu terjadi gitu. Why not? Itu pelayanan juga gitu. Pelayanan juga ya. Benar. Jadi sejauh ini berarti Pak Agus ini yakin nih bahwa gereja sudah menerima aspirasi jemaat. Bagi saya pribadi, so far ya, selama saya mengalami sebagai pelayan gereja, pejabat gereja, cukup aspirasi. Cukup benar. Banyak hal yang saya terima itu tidak di forum, tapi di suasana formal itu. Makanya saya nggak pernah membatasi diri. Khususnya misalnya bapak-bapak, ayo di jemaat kumpul-kumpul sini makan gitu ya, ambil kongko-kongko apa, cerita ngalor ngidul, tapi kadang-kadang di dalamnya itu ada pertanyaan gitu kan, kok gereja begini. Ada kesempatan kita juga menjelaskan. Forum itu kan lebih free ya, lebih friendship, lebih enak lah. Ketimbang saya harus di depan mimbar misalnya kasih tahu ini apa. Beda, nuansanya beda gitu. Tapi itu kan pribadi Pak Agus. Pribadi, nah ya. Itu harus kembali ke gereja. Nah itu kuncinya gereja dalam kebersamaan perlu itu. Dalam kebersamaan jangan menempatkan kita di posisi tertentu lah. Bahwa kita kan sama. Toh saya ini juga warga jemaat asalnya gitu. Kebetulan warga jemaat mempercayakan saya sebagai presbiter, saya jadi penatua. Kebetulan majelis jemaat memilih saya jadi ini PHM apa. Saya nggak boleh lupa dari basicnya, dan saya harap yang saya alami ini juga bisa berlaku buat semua gitu. Kita nggak boleh lupa bahwa kita sesungguhnya jemaat gitu kan. Kita pernah ada di posisi jemaat. Jangan mentang-mentang sudah majelis, mentang-mentang sudah PHM, seakan-akan jemaat ini jadi objek kita. Enggak. Toh gereja itu kan subjeknya juga warga jemaat sesungguhnya. Tugas gereja kan melengkapi warga gereja, melengkapi warga jemaat. Jadi kalau warga jemaat tidak terlengkapi, salahnya yang melengkapi nih. Berarti ada something wrong di situ kan. Ada sesuatu yang harus dibenerin gitu. Ya. Harus dibenerin. Nah, terakhir nih Pak Agus. Harapannya, pesan rohaninya Pak Agus nih buat jemaat yang memiliki aspirasi harus seperti apa nih? Sehingga ada timbal balik ketika Pak Agus bilang bahwa di gereja memiliki trik tertentu untuk menjawab semua aspirasi. Nah, pesannya Pak Agus kepada jemaat supaya aspirasinya itu juga
cocok dan klop untuk pelayanan ini bisa berjalan? Ya, warga jemaat jangan takut-takut menyuarakan aspirasi ya. Menyuarakan aspirasi itu tidak harus dalam forum resmi, misalnya pertemuan warga sidi, sidang atau apa, rapat-rapat gitu. Kita punya presbiter, punya pendidikan pendeta. Kalau ada aspirasi silakan. Nggak bisa di dalam personal, Personal gitu. bisa. Manfaatkan itu. Dan kalau aspirasinya tidak dilaksanakan, jangan berpikir aspirasi saya tidak didengar gitu. Sebagai Ada waktunya berarti ya. sebagai pejabat gereja itu pelaksana harian majelis jemaat, kadang mereka jadi pasti didengar, pasti itu dipertimbangkan. Ketika dipertimbangkan itu bisa dilaksanakan, bisa tidak. Jadi terbuka dan fair saja. Kalau memang belum bisa dilaksanakan, mungkin waktunya belum pas. Mungkin belum ada tersedia ini itu, jadi sabar aja gitu. Saya yakin kalau itu positif dan itu membangun dan itu menjawab kebutuhan jemaat, pasti akan dilaksanakan walaupun waktunya belum tahu kapan. Sabar aja gitu. Iya, berarti kembali lagi semua kembali ke orangnya dan semua ada waktunya gitu. Iya. Toh ini gereja bukan gereja kita gitu, bukan gereja pribadi si A si B ini gitu. Ini gereja Tuhan kok. Kalau Tuhan berkehendak semua pasti jadi gitu, pasti jadi. Jadi intinya menurut Pak Agus bahwa ketika Tuhan berkenan, semua ada waktu yang tepat. Semua ada waktunya, betul. Nggak usah dipaksa-paksa lah. Silakan menyampaikan aspirasinya kepada gereja. Tentu gereja tidak akan tutup mata dengan semua aspirasi itu ya. Didengar walaupun mungkin belum bisa dilaksanakan. Belum jadi bisa. Tidak tutup mata nih tidak gereja. Tutup mata. Cuman didengar aja. Didengar dulu. Didengar dulu bukan didengar aja. Dulu, berarti. Didengar dulu. Jadi melihat nanti saja, dengar dulu. Dengar dulu. Atau gimana? Paling tidak begitu ya. Harus didengarkan dan ya himbauan juga sih bagi kita pejabat-pejabat gereja, harus didengar suara jemaat itu. Positif atau negatif, harusnya dilihat bahwa itu tanda peduli mereka. Bayangkan kalau jemaat sudah tidak mau beraspirasi. Bayangkan jemaat kalau sudah tidak mau berkomen apapun juga. Sama kalau kita punya Facebook baru nggak ada yang komen, ya rasanya gimana gitu. Mau di komen positif atau negatif, tandanya dia baca FB kita, tandanya dia peduli sama kita gitu. Dan itu harus ada nilainya bagi kita, harus ada timbal baliknya. Oleh karena itu kuncinya itu di kedekatan emosional pejabat gereja dengan jemaatnya gitu, gembala dan dombanya. Jadi jangan kalau sudah jadi gembala, dombanya dilupakan. Hubungan itu kalau itu terjaga, itu akan aman terus gitu, akan aman. Prinsipnya kayak gitu deh. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah, ketika memiliki hal yang positif dalam bergereja ya, khususnya dalam berjemaat, tentunya ada hal yang menjadi batasan. Bukan batasan yang harus memisahkan antara pejabat gereja itu sendiri ataupun jemaatnya ya, gitu ya Pak Agus ya. Cuman di satu sisi, ketika kita mau bergereja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh satu embel-embel yaitu memuliakan nama Tuhan, tentunya setiap pejabat harus memiliki hikmat. Sehingga pejabat itu boleh menampung segala aspirasi, walaupun kata Pak Agus tadi didengar dulu. Artinya gitu ya, didengar dulu. Tetapi bukan hanya didengar, bahwa ketika kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, tentunya aspirasi itu akan menjadi panduan juga ya Pak Agus ya. Jadi hikmat yang utama yang harus kita miliki sehingga kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Iya, tidak terasa sudah 60 menit kita bersama-sama di acara konten pada sore hari ini. Ngopi sore ngobrol perkara iman bersama Pak Agus Wangkai. Dan kita akan bertemu lagi dalam acara Ngopi Sore di minggu yang akan datang. Dan pada saat ini saya akan menutup konten kita pada sore hari ini dengan satu ucapan bahwa setiap hal ketika memiliki aspirasi, tentunya aspirasi itu akan menjadi tanggung jawab ketika kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ngopi yuk Pak. Oke. Ngopi.